Itu bukti energi ibumu tuh merindukanmu. Sampai hari ini ibu tuh sehat. Jadi sehatnya dengan kita terkadang. Tapi kamu kan benci dengan dia, mau diapain? Kalau sempat kamu, ya kan, melihara kebencianmu sementara dia udah pelihara kamu di alam rahim, itulah yang dimurkai Allah. Wasuktullahi fi suktil walidain. Murkanya Allah tergantung pada murkanya ayah bunda. Makanya setiap sholat banyak orang yang berdoa dahulukannya doa ayah ibunya. Ya Allah, ampuni dan selamatkanlah ayah bundaku. Ya Allah, sempatkan aku mencium tangannya. Ya Allah, sempatkan aku mencium pipinya. Sempatkan aku membahagiakannya. Ya Allah, sempatkan ya Allah aku memandikan mayatnya. Aku jadi sholat menyolatkannya. Ya Allah, tuh, sempatkan aku ya Allah mengantarkan aku yang di liang kubur itu ya Allah, meletakkannya ya Allah. Kalau sempat kamu, habislah siksa untuknya, selamat dia dikubur. Tambah lagi Al-Quran yang kamu baca. Aku hadiahkan ya Allah, aku tidak bisa berbalas apa-apa untuk orang tua aku. Inilah ya Allah yang bisa aku lakukan. Makanya jangan main-main di sini. Tahu kamu, tidak ada tangis gunanya lagi setelah orang tuamu tiada. Seperti anak yang tak mempunyai daun telinga tadi. Tidak ada gunanya lagi tangis. Dia mau membahagiakan, ternyata ibunya yang membahagiakannya dengan dua belah telinganya, tapi yang ibunya tidak bisa dibahagiakannya. Makanya tidak apa-apa, tidak sadar kamu bapak tidak marah juga dengan kamu, karena itu kan pribadi orang-orang, ya kan? Kamu lihat orang nak nangis, kamu nak nangis, tidak akan bahagia kamu dong. Kenapa? Energi bahagia itu ada dari dirimu. Makanya ibda binafsik, dirimu kamu lihat, jangan orang lain, dirimu. Kenapa? Wasuktullahi fi suktil walidain. Murkanya ayah bundamu, Allah juga murka di situ. Makanya pemuda tadi mengatakan, walaupun kamu gendong ibumu kemana-mana, kamu korban banyak untuknya, yakinlah cintanya tak akan kau kalahkan, akan bisa kau kalahkan. Itulah kisah yang cinta tadi, cinta ibu yang tak bisa dikalahkan. Ada yang memberikan daun telinganya untuk anaknya. Jadi bilangnya, jangan sampai bisa ceritakan, selagi saya hidup jangan ceritakan apa yang kuberikan kepada anakku. Setelah meninggal baru nampak, ya Allah begitu besarnya pengorbanan orang tua kita untuk kita. Makanya bapak kalau cerita itu tidak bisa bapak menahannya. Kenapa? Bukan bapak pamer, justru malu lah kamu ya, bisa tersenyum ya, malu. Dan orang kayak gitulah yang tak punya hati dan dia penghuni neraka. Tidak bapak yang bilang, silakan buka surat 7 ayat 179. Betul tidak penghuni neraka? Orang yang tak punya hati itu, kawannya bisa sadar, dia tak sadar. Coba buka suratnya, surat 7 ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 7 ayat 179. Bapak minta yang baca siapa ya? Surat 7 ayat 179. Ya, siapa nih? Nih, siapa namanya? Surat apa tuh? Al-A'raf surat 7 ayat 179. Coba. Walaqad zara'na. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan banyak dari kalangan jin dan manusia untuk masuk neraka jahanam karena kesesatan mereka. Mereka memiliki hati yang tidak mereka pergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ya, stop. Dia punya hati. Kawannya bisa sadar, dia tidak sadar. Itu dah nampak, itu tandanya penghuni neraka. Makanya orang ramai ke sofa itu salah satu itu, takut. Sampai-sampai anaknya dikatakannya ke tiang itu supaya anaknya meniru sholat yang baik. Yang bercerita ini ketua salah seorang ustaz terkenal juga. Kenapa bapak kayak gitu? Andai kata aku mati, mudah-mudahan anakku sholat bisa niru aku sholat. Makanya di waktu kamu disuruh sholat jangan membantah, ya kan?
ikut aja lah, kan yang salah disuruh. Terus lanjutkan. Dan memiliki mata yang tidak mereka pergunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Stop. Yang kamu lihat nangis tuh orang-orang yang punya ayat Allah. Orang yang tidak punya hati itu tidak bisa melihat itu bukan ayat Allah, itu buat-buat, itu pamer, itu tidak ada yang pamer dalam kehidupan kecuali hati yang keras, ya kan, yang diperlihatkan kepada orang-orang. Malulah, malu juga orang tua kita tuh, kalau kita punya hati kayak gitu. Terus serta memiliki telinga yang tidak mereka pergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. oh, dibacakan ayat-ayat Allah, bahkan dia bersama ayat-ayat Allah, tapi Al-Quran tidak menyentuh di badannya. Al-Quran hanya di kerongkongan sampai keluar nih. Makanya semakin rajin orang menangis, semakin mengaji orang baca, semakin banyak orang baca Al-Quran, biasa dia mudah nangis. Betul kan? Kenapa? Hatinya lembut. Pak, kalau banyak mudah-mudahan dia masuk lah ya, apa ingin masuk juga kayak gitu ya kan. Nah, dan itulah yang kita pelajari di materi ini. Tidak hanya sekadar bercerita dengan film bagaimana orang di alam rahim. Nah, rupanya manusia itu seperti ini. Masuk ke materi yang kedua nih. Ini kita matikan aja dulu. Nah, 3 kegelapan udah tadi. Ini dia. Ini yang tak jadi filmnya, tidak apa-apa. Ini kejadian ini udah ada karakter manusia yang positif dan negatif. Ini dia. Ini yang positif aja kita bahas dulu. Silakan. Karakter yang positif itu apa, Pak? Ini dia. Surat 4, surat apa? Surat Yasin. Karakter positif ayat 4. Silakan buka. Surat 95 ayat 4. Ini yang karakter yang terlahir tadi memiliki karakter. Di kamu ada juga. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana. Betul? Coba. Buka namanya. Nampakkan namanya. Yes. Tiara. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yes. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya, itu yang di alam rahim tadi. Terus ayat berikut. Ya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Stop. Manusia yang baik itu akan Allah jerambatkan ke dalam dalam bentuk sehina-hinanya. Betul? Coba terjemahkan. Iya tuh. Betul tuh. Ayat 5-nya, Al-Insan ayat 5-nya. Betul tuh. Coba. Ayat 5 ada ketemu tadi? Belum, ketemu. Coba. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendah. Rendah kamu. Yang tak menyentuh ayat Allah, dia yang mulia tadi jatuh ke tempat yang rendah. Tapi yang positifnya ada, dia diciptakan dalam bentuk yang mulia. Betul? Itu dia. Terus lanjutkan sedikit ayatnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Illal ladzi, yang serendah-rendah itu kena semuanya juga. Mudah-mudahan kita tidak pengecualiannya ya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, dia tetap dengan kemuliaannya. Falahum ajrun ghairu mamnun, dia mendapatkan pahala yang tiada putus-putusnya. Selesai acara ini orang bercerita dengan kamu, di muridku yang kayak gitu, Masya Allah bisa berubah, pahala sama kamu. Ya Allah, sejajat muridku baik sekarang ya Allah. Makanya ada yang minta sebulan yang kemarin. Kami siap aja ya kan, tapi kamu kan belajar juga. Itu ayatnya. Ada yang dikenang tamat dari sekolah ini karena santunmu. Bapak menyebutkan derajat Talut itu karena santun pada guru loh. Dia bekerja, hasil kerjanya dikasihkan ke gurunya. Kemudian di saat orang meminta dipilih jadi raja dalam doa, sebanyak itu yang kaya-kaya tidak dipilih, ternyata seorang Talut yang dipilih. Padahal dia orang biasa, sama dengan kita, tapi tulusnya dengan guru membuat dia dapat doa yang mustajab. Apa kata gurunya? Terima kasih Talut, segala pemberianmu semoga Allah balas dengan balasan berlipat ganda. Langsung dibilang, hei kawan-kawan Talut semuanya, lihat tuh, ini jadi rajamu.
Masa dia? Saya orang terkenal, saya ketua geng untuk pesantren kilat, saya ketua gengnya. Masa anak saya kan gitu? Yang milihnya anak saya katanya. Allah, kenapa Allah pilih dia? Dia santun kepada guru. Makanya ulama sufi katakan, barang siapa yang penurut dengan guru, Allah bukakan pintu-pintu sukses kemudahan, pintu-pintu kemudahan dalam sukses yang akan digapai. Tuh. Kemudian mulianya itu ada di karakter yang berikutnya, surat 3 ayat 134. Silakan buka. Sudah ketemu? Sudah, silakan. Siapa nih? Ya, silakan. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kaazimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Artinya, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan keberkahannya, dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. ya. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi karakter mulia itu dia suka berbuat baik, ya kan? Nah, termasuk ini kan bayar nih kan, bayar aja berkahnya dapat. Ada yang bilang, saya kan anak siano gratis-gratis, itu nak masuk, ya kan? Bapak dia sopan.